Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang gravitasi, gerak planet, dan satelit. Nah, ini sudah disesuaikan dengan topik yang ada di SKL dan kisi-kisi USP maupun UNBK tahun ini. Oke, bagi pejuang USP, Ujian Satuan Pendidikan, dan UNBK Fisika, jangan menyerah, tetap semangat, waktu semakin dekat, jangan berhenti belajar, dan yang paling utama adalah untuk selalu berdoa. Oke, semangat. Kita masuk ke pembahasan soal tentang gravitasi, gerak planet, dan satelit. Soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini tentang percepatan gravitasi. Nah, kalimat awalnya sudah jelas ini, percepatan gravitasi. Oke, satu hal yang perlu kalian ingat atau ketahui, istilah lain dari percepatan gravitasi itu adalah kuat medan gravitasi. Jadi, kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi ini adalah sama. Simbolnya adalah G kecil. Rumusnya G konstanta gravitasi dikali massa per R pangkat 2. Nah, G di sini adalah konstanta gravitasi. Jangan salah memahami. Jangan menganggap G besar ini yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat itu. Konstanta gravitasi itu nilainya 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, nilainya tetap, ini konstan, namanya konstanta. Sedangkan M di sini adalah massa planet, R di sini adalah jarak pusat planet ke suatu titik. Nah, kalau di soal ini dia menanyakannya di permukaan planet. Kalau di permukaan planet, R di sini berarti adalah jari-jari planet. Karena jarak permukaan ke pusatnya itu adalah sebesar jari-jari planet. Oke. Jadi untuk soal ini R yang kita maksud di sini adalah jari-jari planet. Nah, pertanyaan soal. Percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali gravitasi di permukaan bumi. Oke, di sini jadi menggunakan perbandingan planet X dengan bumi. Nah, dari rumus ini kalau kita bikin perbandingan bisa jadinya seperti ini. Jadi G di planet X berbanding G di bumi. Nah, karena nilai G besar ini konstan, sehingga dalam rumus akan kita coret sehingga tidak tertulis lagi. Di sini massa dengan G, percepatan gravitasi itu berbanding lurus. Jadi di sini Gx, maka ini setara juga Mx berbanding lurus dengan Mb. Massa X, planet X, massa bumi. Sedangkan jari-jarinya berbanding terbalik. Jadi ini adalah RB. Kita gunakan R kecil ya. RB Rx. Dan jangan lupa dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan perbandingannya seperti ini. Nah, kita masukkan nilainya. Percepatan gravitasi di permukaan planet X 12 kali di bumi. Artinya seperti ini. G di planet X itu 12 kali di bumi. Berarti bisa kita tuliskan Gx-nya itu 12 kali terhadap bumi. Nah, 12 kali terhadap bumi. Nah, jadi boleh kita anggap 1 gitu ya. Sama dengan massanya. Oke, ternyata massanya yang ditanyakan. Berarti ini biarkan Mx. Nah, ini massa bumi. Oke, kemudian jari-jari. Nah, jari-jari planet X setengah kali jari-jari bumi. Berarti maksudnya gimana tuh? Kita tuliskan di sini. Jari-jari planet X Rx 1/2 kali bumi. Artinya si X ini punya nilai setengahnya bumi. Berarti gini, Rx nya yang 1/2, buminya berarti 1.
kuadrat. Berarti kita hitung 12 per 1 sama dengan mx per bumi. Ini berarti 1 per 4. Oke. Maka di sini berarti 12 per 1 mx per mb ini 4 per 1 ya. Oke. Maka kalau kita lanjutkan perhitungannya di sini, lanjutkan di sini, berarti 12 MB sama dengan 4 MX. Berarti massa planet X terhadap bumi adalah 12 per 4. 3 kali massa bumi. Nah, coba perhatikan kembali tadi bagaimana cara menghitungnya. Kalau bingung bisa kalian putar perlahan. Oke, atau kalian ulangi lagi. Jadi jawabannya di sini adalah massa planet X adalah 3 kali massa bumi, yaitu pilihan B. Bagaimana? Kalau sudah paham, silakan lanjut ke soal berikutnya. Kalau belum, pahami ulang soal ini. Soal nomor 2, atau soal kedua di sini. Perbandingan massa planet A dan B 2 banding 3. Oke, ini perbandingan massanya. Kita boleh tuliskan sini diketahuinya. Perbandingan massa planet A dan B di sini adalah 2 banding 3. Kemudian perbandingan jari-jari planet A dan B 1 banding 2. Oke, jari-jari. Jari-jari planet A banding jari-jari planet B di sini adalah 1 banding 2. Oke, pertanyaannya, perbandingan berat benda ketika berada di planet A dengan berada di planet B. Oke, perbandingan berat. Berat itu W. Rumusnya massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Nah, berat benda di planet A dengan beratnya di planet B. Artinya apa di sini? Benda tersebut sama, cuma yang membedakannya adalah planetnya. Ketika di planet A dengan planet B. Berarti ininya tetap karena barangnya sama, dan yang berbeda ini planet A dan planet B. Jadi sesungguhnya soal ini adalah perbandingan percepatan gravitasi antara planet A dengan planet B. Nah, ingat soal sebelumnya kita gunakan rumus itu. Kalau sudah paham soal sebelumnya, nah silakan hitung menggunakan rumus yang atau pola pengerjaan di soal sebelumnya. Oke, kita coba hitung. Berarti yang diminta adalah perbandingan berat A di planet A dengan di planet B. Kita boleh bandingkan GA dengan GB. Oke. Atau begini, kalau masih bingung kenapa membandingkannya seperti itu, kita coba masukkan. Berarti berat di planet A dengan berat di planet B, rumusnya adalah MGA dengan MGB. Massa bendanya sama, sehingga di sini berarti kita membandingkan GA dengan GB, sehingga berlakulah GA per GB sama dengan MA per MB. Ingat, jaraknya berbanding terbalik, RB per RA dikuadratkan. Maka massa A banding massa B 2 banding 3. Jari-jarinya 1 banding 2, tapi ini dibalik ya. Nah, jangan buru-buru. Berarti ini adalah 2 banding 1 dikuadratkan. Maka 2 per 3. Di sini 4 per 1. Berarti hasilnya adalah 8 banding 3. A banding B sama dengan 8 banding 3. Oke?
Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Kalau masih bingung, coba putar ulang. Kalau masih bingung lagi, tinggalkan saja video ini. Nah, kalau sudah, lanjut ke soal ketiga. Nah, kita masuk ke soal ketiga. Topiknya sudah mulai berbeda. Di sini adalah tentang kecepatan orbit. Nah, kita harus tahu dulu rumus kecepatan orbit. Rumus kecepatan orbit. Kita langsung ke rumusnya. V orbit itu adalah akar dari konstanta gravitasi dikali massa planet yang menjadi pusat orbitnya per R. Nah, R di sini adalah jari-jari lintasan orbit. Nah, M di sini untuk soal ini adalah massa planet karena satelit tersebut mengelilingi planet. Jadi M di sini adalah massa pusat orbitnya. Oke. Nah, kita lihat soalnya. Dua buah satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jejari orbitnya masing-masing berturutan R dan 2R. Jadi di sini jari-jari orbit A itu adalah R dan jari-jari orbit satelit B adalah 2R. Mengorbit planet yang sama. Berarti di sini masanya tetap. Ya. Massa planet di sini ya. Berarti karena planetnya sama, maka dalam perbandingan masanya tetap. Bila kecepatan orbit satelit A adalah V, nah, si satelit A kecepatannya dianggap V, maka kecepatan satelit B itu berapa? Oke. Kita bikin perbandingannya. Atau kita tulis perbandingan secara rumus juga boleh. VA per VB sama dengan akar GM. Nah, yang ini adalah R, sedangkan yang B itu adalah 2R. Akar tidak boleh dicoret, ingat ya. Akar tidak boleh kita hapus. Maka di sini V per VB sama dengan ini GM nilainya sama, maka ini menjadi akar, nah ini R juga sama, akar 1 per 1 yang atas, karena semua nilainya sudah kita samakan, kita buang, maka ini menjadi akar 1 per 2. Oke, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Maka kita buatlah menjadi V per VB sama dengan akar 2 per A. Ini berarti akar 1. Yang ini adalah akar 1 per 2. Maka menjadi akar 2 per akar 1. Oke, ini kita kali silang menjadi akar 2 VB sama dengan V akar 1. Akar 1 kan 1, jadi ini V. Maka VB sama dengan V per akar 2. Nah, kita lihat dulu di pilihan. Agak nggak V per akar 2. Oh, nih jawabannya C ya. V per akar 2. Biasanya dirasionalkan lagi ini kalau misalkan tidak ada di pilihan. Oke, ini berdasarkan rumusnya. Atau mau dibikin rumus perbandingannya. Kalau mau dibikin rumus perbandingannya, kita bisa tuliskan seperti ini. Kita tuliskan di bawah rumus perbandingannya. Nah, rumus perbandingannya berarti VA per VB biar lebih cepat. Nah, lihat di rumusnya V dengan R ini berbanding terbalik di dalam akar, tapi jadi kalau berbanding terbaliknya di dalam akar, RB per RA dikasih akar. Nah, jadi kalau mau lebih cepat, kalau ingat bisa rumus ini, membandingkan kecepatan orbit dengan jari-jari lintasannya.
Oke. Dengan catatan massa atau planet yang dikelilingi ini sama. Jadi massanya bisa diabaikan dalam perbandingan. Nah, kalau kita langsung pakai rumus ini, maka di sini berarti akar dari jari-jari B itu 2R, sedangkan yang A adalah 1R. Maka di sini VA-nya ada V, VB-nya adalah VB, berarti di sini V per VB sama dengan akar 2. Akar 2 per 1, akar 2. Sehingga VB berarti adalah V per akar 2. Nah, tentunya jadi lebih cepat ya. Jadi jawabannya sama di sini. Cuma kalau di sini kita menguraikan berdasarkan rumusnya, kalau di sini kita buat rumus perbandingannya. Jadi ingat, V dengan R berbanding terbalik dikasih akar. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, di sini masih topiknya sama, yaitu tentang kecepatan orbit satelit. Cuma, ini pilihannya nggak ada nih. Ya, jadi dibikin esai aja. Mengurutkan kecepatan orbit dari yang kecil ke besar. Nah, coba aplikasikan soal yang sebelumnya tadi, rumus di soal sebelumnya. Ingat, kecepatan orbit V sama dengan akar G M per R. Nggak ada kuadratnya, akar GM per R. Dimana V dengan R hubungannya adalah berbanding terbalik di dalam akarnya ya, gitu ya. Oke. Di sini ada tabel, ada bumi, kemudian ada satelit A, satelit B, dan satelit C. Oke. Ini ada jari-jari bumi, ini ketinggian satelit. Berarti di sini satelit A, B, C mengorbit bumi dengan ketinggian yang berbeda. Yang paling tinggi adalah satelit C, kemudian satelit B, dan paling rendah adalah satelit A. Nah, ini menjadi soalnya tidak akan sulit karena kita tahu hubungan V dengan R itu berbanding terbalik di dalam akar. Artinya apa? Semakin besar jari-jarinya, jarak satelit ke pusat bumi, itu berarti kecepatan orbitnya semakin kecil. Jadi, kalau kita urutkan dari yang kecil ke besar, maka di sini tentunya kecepatan orbit satelit C lebih kecil dari B, lebih kecil dari A. Alasannya adalah ini, karena jari-jari lintasan planet C itu paling besar dibandingkan yang lain, dan yang A ini adalah yang paling kecil. Karena V dengan R berbanding terbalik, ya sudah, berarti ini urutannya kita balik. C ini yang paling kecil kelajuannya, dan A yang paling besar. Jadi jawabannya adalah ya ini, karena tidak ada pilihannya ya. Jadi ini soalnya esai. Oke, lanjut. Soal terakhir topik ini. Nah, oke, ini adalah soal UN. Soal UN 2019. Oke, jadi soal-soal yang dibahas ini adalah diambil dari soal-soal UN sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga yang dimodifikasi atau berasal dari sumber-sumber soal-soal prediksi atau tryout. Oke. Di sini ada dua satelit, Helios 1 dan Helios 2 yang mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya, perbandingan jari-jari orbit ya, 4:9. Berarti di sini R1-nya 4, R2 9. Oke. Massa Helios 4:9, massa 1-nya 4, dan massa 2-nya adalah 9.
Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode 1 dan 2. Oke, periode. Oke, ini topiknya baru lagi. Pada gerak satelit, itu ada hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler 3. Atau hukum ketiga Kepler, gitu ya. Hukum ketiganya. Nah, kita gunakan persamaan hukum ketiga Kepler, yaitu tentang perbandingan jari-jari orbit dengan periode orbitnya, yaitu adalah periode orbit itu pangkat 2, sedangkan jari-jari orbit itu pangkat 3. Nah, ini berbanding lurus ya. Oke. Nah, kita gunakan persamaannya. Masa satelit itu tidak mempengaruhi. Jadi di sini masa satelit tidak mempengaruhi. Jadi dalam persamaan itu adalah periode dan jari-jari orbitnya. Oke, yang ditanyakan adalah perbandingan periodenya. Berarti kita masukkan perbandingan jari-jarinya 4 dan 9, 4 pangkat 3 dan 9 pangkat 3. Di sini T1 kuadrat per T2 kuadrat ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Karena di sini masih kuadrat, kita hilangkan kuadratnya dengan cara kita akarkan nilai. Kita akarkan semua nilainya, yaitu T1 ini menjadi T2. 4 itu kan kalau kita akarkan menjadi 2. Jadi 2 ini pangkatnya tetap ya, pangkatnya tetap. 9 itu akarnya adalah 3. Akar kuadratnya ya. Oke, maka di sini menjadi 2 pangkat 3 8, 9 3 pangkat 3 27. Oke. Dan inilah jawabannya. 8 banding 27. Nah, selesai topik tentang gravitasi, gerak satelit dan planet, gerak planet dan satelit. Semoga bermanfaat. Coba dipahami pelan-pelan, baik-baik. Kalau masih belum paham, coba diputar ulang, mundur ke belakang, soal per soal. Tapi kalau memang tidak paham ya, mohon maaf, berarti tinggalkan saja video ini. Oke. Terima kasih.